Saudara teradu yang saya hormati, pada tanggal 26 Maret 2025 yang lalu, kami telah menerima pengaduan dari Saudara Joko Priyoyoski yang ditujukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, mengadukan saudara atas dugaan pelanggaran kode etik terkait pernyataan saudara yang mengandung unsur diskriminatif dan seksis pada rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menpora RI tanggal 5 Maret 2025 yang lalu. Kepada sekretariat, silakan diputar video bukti pernyataan tersebut. Selamat siang semuanya, selamat sore menjelang buka puasa. Saya hanya menambahi saja Pak Erik. Saya itu orang yang termasuk sangat setuju naturalisasi. Bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah separuh-separuh. Karena menurut saya ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepak bolaan. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah, banyak nggak ada masalah. Yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu Pak Erik. Itu cuma usulan saja. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box, Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia, Pak. Hah? Enggak, pemain perempuan enggak, Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah, kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya, Pak. Jadi, iya, jadi kemungkinan ada pemain Arab, Algeria atau Aljazair atau yang mana itu yang mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua, kita naturalisasi, Pak. Carikan istri di sini, lalu anaknya kita bina, Pak. Itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Ini untuk kedepannya Pak Erik mungkin bisa dipikirkan. Terima kasih misalnya. Selanjutnya, pada tanggal 24 April 2025 yang lalu, kami juga telah menerima pengaduan dari saudara Rayandi Rohipono yang mengadukan saudara atas dugaan pelanggaran kode etik terkait pernyataan saudara yang diskriminatif atau merendahkan nama seseorang dengan menyebut porno menjadi porno di hadapan publik yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Mantra News. Dalam acara debat terbuka soal Undang-Undang Hak Cipta yang diadakan di Art Hotel Senayan pada tanggal 10 April 2025 yang lalu. Kami minta kepada sekretariat untuk memutarkan video tersebut. Ya, seandainya Ryan Bono itu. Ryan Bono adalah pencipta lagu apa namanya dia? Bilang saja.
Kami mewakili keluarga besar Samuel Teke yang Indonesia Timur secara umum. Kami merasa tersinggung dan marah atas dugaan penghinaan terhadap kehormatan keluarga kami dan Kapolri. Kami sangat mendukung tuntutan dari saudara kami, yaitu saudara Maya Polo terhadap Ahmad Dhani yang sudah menghina lembaga kami dan mencoreng citra sebagai seorang pejabat anggota dewan. Selalu semangat dalam menjaga harkat dan martabat kita semua. Baik. Setelah menyaksikan bukti tersebut, selanjutnya kami persilakan kepada saudara teradu untuk memberikan klarifikasi dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan ini secara lengkap dan jelas terkait pengaduan-pengaduan tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mulia. Yang pertama, tentunya kita sebagai anggota parlemen semuanya ada di sana, dan saya melihat pernyataan saya itu tidak ada salahnya yang mulia, karena saya meyakini untuk memperbaiki sepak bolaan Indonesia itu memang harus ada yang namanya natural development, harus ada natural development seperti yang saya bilang di rapat sidang bersama Pak Erick Thohir itu, Pak. Jadi saya merasa pernyataan saya itu tidak menyinggung norma agama maupun norma-norma yang terkait dalam Pancasila. Saya tidak menyuruh untuk menyarankan untuk kumpul kebo, saya menyarankan untuk dijodohkan, dan mohon arahan yang mulia, kalau memang pernyataan saya bertentangan dengan Pancasila dan agama, saya akan mengkoreksi pernyataan saya saat ini juga yang mulia. Seandainya pernyataan saya itu bertentangan dengan norma-norma Pancasila maupun norma-norma agama. Karena yang saya tahu sampai detik ini pun MUI juga tidak pernah menyatakan atau menggugat pernyataan saya atau mengeluarkan statement yang ada hubungannya dengan pernyataan saya yang itu. Lalu soal slip of the tongue itu, Pak, yang mulia, itu murni 100% slip of the tongue. Jadi yang bersangkutan sudah melaporkan saya ke kepolisian, dan saya akan menjalani proses hukum itu kalau nanti memang ada yang mulia. Dan itu demi Allah 100% pure slip of the tongue. Mohon arahan yang mulia kalau memang ada seperti yang tadi, kalau memang ada unsur pidana daripada slip of the tongue, mohon arahan juga bagaimana seharusnya saya sebagai anggota DPR untuk bertindak selanjutnya. Itu yang mulia. Selesai? Selesai yang mulia. Tapi etika daripada saudara untuk menyampaikan itu, saya kira kita sudah, apa yang sudah dibacakan tadi di pasal 2 dengan ayat 4 kode etik kita ini kayaknya sudah melanggar. Yang pertanyaan saya selanjutnya mempertegas, apa merasa menyesal, ada penyesalan dalam para pernyataan sendiri-sendiri, karena itu tadi tidak semata-mata hanya melanggar norma Pancasila, tapi norma-norma adat, kebiasaan, dan hak-hak yang lain juga sudah ada di dalam. Dan juga kepatutan yang lain juga sudah ada di dalam. Itu. Gimana? Merasa menyesal
teradu. Ya, saya kalau mengetahui setelah semuanya ini yang mulia, ya saya menyesal dan tidak akan berbicara sesuatu yang out of the box lagi yang mulia di depan sidang gitu. Baik, makasih. Yang Ya. kedua, terkait juga mengenai ya laporannya daripada saudara Rayenda Rohipono. Ya, tadi saudara sudah bilang minta maaf kepada yang bersangkutan. Tapi kemarin ya kami sudah periksa saksi, dia nggak merasa ada permintaan maaf dan dia marah. Dan pernyataan itu juga bukan hanya sekali, di dalam WhatsApp juga ya ada juga kata-kata juga melecehkan porno itu menjadi porno. Yang kedua, di dalam rapat itu juga terulang lagi, terucap lagi kata-kata seperti itu. Itulah yang membuat merasa ketersinggungan daripada keluarga Pono, karena Pono itu adalah marga. Itu marga Sinaga, Mas Dani, seperti marga saya. Artinya kalau itu dipelesetkan, kalau cuma nama dipelesetkan nggak apa-apa, itu pribadi person, ya, Raying atau bagaimana. Tapi ini karena marga, inilah yang membuat mereka tidak merasa nyaman, merasa terusik dengan kata-kata seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan, sudah ada minta maaf, tapi saksi bilang tidak ada. Kenapa? Ketika itu tidak langsung, kalau merasa ada salah atau bagaimana terucap seperti itu, kenapa nggak langsung aja dengan yang bersangkutan diklarifikasi? Terima kasih. Jadi yang mulia, permintaan maaf itu sudah ada di WhatsApp. Sudah ada di WhatsApp. Dan ketika saat itu ada bukti WhatsApp kok yang mulia, bahwa saya sudah minta maaf itu ada di bukti WhatsApp. Saya pun punya bukti WhatsApp-nya, saya punya. Maka dari itu saya, kalau memang mereka melakukan tindakan hukum, saya pun sudah siap karena saya juga punya bukti dari WhatsApp itu yang mulia. Soal ketika keadaan berlangsung itu, saudara RP pun tidak terlihat marah atau tersinggung karena setelah itu kita tetap berdiskusi saja gitu sampai selesai. Semua wartawan juga menjadi saksi yang mulia bahwa ketika slip of the tongue tidak ada rasa marah atau rasa tersinggung. Karena setelah itu kita tetap berdiskusi sampai selesai, sampai akhir, sampai salam-salaman semua. Begitu yang mulia ceritanya.